Dan itu kan U16, U20 ini kan dipantau juga sama Sinteyong. Iya. Karena dulu ketika PSSI baru kontrak Sinteyong, kita kan berpikir Sinteyong itu mau melatih dari kelompok umur U16, U17 sampai ke senior. Waktu itu kan kita berpikir, serakah sekali nih pelatih ini gitu. Tapi ternyata duit sendiri kepake nggak? Gini, saya tidak digaji. Oke. Ya, ini voluntary. Hah? Iya benar, sebagai manajer nggak ada gaji kalau untuk manajer ya. Terima kasih Ketua sudah hadir di podcast kita nih. Ini yang pertama nih, nanti sore ada, nanti malam ada lagi. Ya gimana kalau lolos ke Piala Asia kan yang pasti panggilannya banyak. Ini ceritanya gimana sih dari kan Golkar dulu atau PSSI dulu sebetulnya ceritanya? Kalau Golkar udah lebih dulu, saya jadi ketua Golkar dari tahun 2004, 2005. Terus baru ditunjuk ya berjalannya waktu kan di di akhir tahun 90-an itu di 99 2000 saya kan memang pegang Persita juga. Persita, terus 2006 ditunjuk jadi asisten manajer timnas U23 yang Asian Games ke Doha. Jadi udah biasa sebenarnya ngeliatin timnas kayak begini. Yang sekarang U17 kan, U20. U17 dan U20. Kita U17 dulu deh. Oke. Kita bahas yang menangnya paling gede. Yang 10-0 kemarin ya. Kepulauan Mariana Utara. Ya. Itu di babak kedua ada penurunan tuh memang ya. Ganti pemain terus susah juga ngejebol, cuma kejebolan 3. Bahkan si reporternya tuh bilang, wah ini kipernya nih jadi man of the match. Itu ketua di pinggir lapangan tuh kesel juga ngeliat permainan anak-anak tuh. Gini, yang kita manage ini kan pemain ini orang. Jadi nggak kayak robot gitu loh. Yang secara sistematis, mekanismenya bisa konstan. Yang kita manage ini kan orang. Jadi apalagi pada saat Mariana itu, lawan Mariana kan kita melakukan beberapa pergantian cukup signifikan untuk mencoba pemain yang lain. Nah itu dikasih kesempatan pemain yang lain, tapi ya hasilnya ya memang hanya 10-0 itu aja. Dan kebetulan kipernya Mariana lagi mainnya on fire juga malam hari itu. Iya, terutama di babak kedua lah. Terutama di babak kedua, berapa kali dia ngegagalin. Iya, dia terbang ya. Aduh. Tapi overall tuh, nantinya nih dari U17, U20 tuh otomatis dipromosikan atau tetap nanti ada seleksi ulang? Tetap seleksi. Oh. Seleksi. Ini pun nanti setiap satu momen nih penyisihan udah selesai, bubarin dulu timnya, kemudian nanti akan dipanggil seleksi lagi antara 40-50 pemain. Jadi belum tentu yang kemarin ikut bisa masuk lagi, kecuali mereka secara konsisten mempertahankan fisiknya, staminanya, kemudian ada peningkatan teknik. Tapi ada proyeksi nggak Ketua, kan kalau di senior kan mostly ini nanti akan banyak lagi pemain-pemain naturalisasi diaspora ya yang akan masuk nih. Nah mereka nanti gimana ya? Kan sudah 17, sudah 20. Kalau nanti di senior ketemu lagi sama pemain-pemain diaspora, kan belum tentu juga langsung jadi pemain timnasnya. Seperti kemarin waktu lawan China, Eliano kan dipinggirin dulu sama kalau nggak salah satu lagi cedera ya. Artinya setiap event itu pelatih akan melihat stage terakhir kesiapan pemainnya. Tidak hanya secara fisik aja, tapi juga mentalnya bagaimana.
Itu. Nah ini kan karena Bang Zaki lah, akhirnya kita punya semua usia lolos Piala Asia. Alhamdulillah. Nah itu kan ya Bang Zaki 17-20 nih pegangnya. Itu dari PSSI ada reward nggak? Selalu ada reward, tapi kita tidak membuat mereka bermain itu karena reward. Nah itu yang mesti dijaga sebenarnya kalau di anak-anak U16, U19 atau U20 ya, pembinaan itu memang harus dijaga seperti itu. Apa sebetulnya yang paling berat, perbedaan signifikan ya antara U17 sama U20? Kalau U20 ngelihatnya enak juga tuh, apalagi U23 tuh pemainnya. Oh iya, sudah mulai matang. Iya, U17 kan kemarin seru juga tuh. Itu apa tantangannya? Jadi yang pertama U17 nih boleh kita katakan masih usia dini sebetulnya. Usia dini pengembangan pemain sepak bola. Bukan saja mereka diberikan pemahaman terhadap komposisi formasi, strategi, juga game plan yang memang dibutuhkan atau disusun oleh pelatih pada saat itu. Bayangkan aja anak-anak U16 atau U17 ini kan anak-anak baru lulus SMP nih, masih banyak yang di SMA ya, yang memang butuh banyak sekali bimbingan, apalagi kalau mereka benar-benar mau jadi pemain sepak bola. Belum lagi sekarang godaannya bukan cuma sekedar ada orang tua yang mensupport abis, ada juga orang tua yang mungkin setengah-setengah karena dia masih lihat bola masa depannya belum terlalu ini. Tapi ada juga yang full support. Ada juga yang memang anak-anak ini yang memang bertarung dengan dirinya sendiri untuk membuktikan kepada orang tuanya. Jadi ujian-ujian mental ini juga dalam tahap pengembangan mereka banyak sekali menjadi tantangan. Dan maka dari itu kita tim pelatih, tim manajemen ini lebih banyak konseling, lebih banyak bimbingan psikolognya kepada mereka itu. Jadi lebih membangunnya itu bukan cuma masalah teknik, stamina, bagaimana mentalnya. Iya. Karena banyak sekali tantangannya buat mereka itu. Apalagi di usia dini. Saya katakan kalau U16, U17 itu masih usia dini lah. Nah, mulai mereka memasuki usia matang di U19 atau U20. U23 itu bisa kita katakan sudah matang. Nanti yang selanjutnya setiap stage kelompok umur itu pasti ada tantangannya. Kembali lagi kepada mentalnya. Iya. Itu kemarin saya catat ya, ada beberapa pemain yang outstanding sih. Walaupun di babak kedua tuh nggak dimainin, Goli ya misalnya. 2 kali menjebol gawang Mariana Utara tuh. Dia punya tendangan oke, akurasi oke, dribbling bolanya juga oke. Tapi terus di babak kedua tuh nggak dimainin tuh ketua. Ya memang sengaja diistirahatkan. Oh. Karena kan game terakhir kita lawan Australia. Iya. Ada beberapa memang sih yang kemarin menonjol. Nah ini ketua, ini agak nakal pertanyaannya. Pasti kan di timnas itu juga tahu kalau ketua ini pegang Persita juga. Iya. Itu ada nggak pemain-pemain Persita yang berusaha, Bang Zaki, saya dong dimasukin Bang Zaki? Kita profesional aja. Buktinya nggak ada pemain Persita. Nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa. Nggak kecewa pemain Persita? Nggak juga, karena pada saat scoutingnya atau seleksinya, itu kan kita juga ambil dari mana-mana. Ya. Dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, bahkan dari Sentral Jawa, kemudian dari banyak juga dari Borneo, dari Kalimantan. Artinya yang diseleksi ini benar-benar yang memang punya kualitas sesuai dengan standar timnas kita. Dan itu kan U16, U20 ini kan dipantau juga sama Sinteyong. Iya. Karena dulu ketika PSSI baru kontrak Sinteyong, kita kan berpikir Sinteyong itu mau melatih dari kelompok umur U16, U17 sampai ke senior. Waktu itu kan kita berpikir, serakah sekali nih pelatih ini gitu. Tapi ternyata apa yang dilakukan Sinteyong itu, dia meletakkan dasar-dasar untuk modul-modul pelatihan dan juga
strategi. Dimana kalau U16, 17 ini seperti ini, U20 nanti seperti ini. Nah U23 seniornya dia kan udah menuai bibitnya tuh nanti tuh, menuai hasilnya kan. Kalau dari dasar pembinaan itu sesuai dengan nanti apa yang diharapkan jadi atlet sepak bola di tingkat seniornya. Oke, waktu milih Nova Arianto tuh pertimbangannya apa? Kalau itu PSSI kan, PSSI. dari Badan Tim Nasional. Nah, Nova ini kan juga asistennya Sinteyong, Coach Sinteyong. Jadi paham sekali apa yang dilakukan Coach Sinteyong pada saat di senior dan juga yang Sinteyong lakukan waktu dia pegang di kelompok umur. Nah, inilah yang dibangun sekarang. Hanya memang ada beberapa catatan selama saya jadi manajer ini ya, terkait dengan perkembangan pemain kita. Dikembalikan lagi kepada SSB, kepada akademi, kepada klub yang menaungi mereka, juga kepada orang tua pada akhirnya. Karena ini kan sebenarnya sentralnya pengembangan mereka ini ada di rumah. Kan dikenal juga sebagai tokoh politik, dua periode sebagai Bupati Kabupaten Tangerang, terus manajer timnas. Ada selentingan jangan gabungkan sepak bola dengan politik. Tapi ada juga harus digabungkan. Ada yang bilang nggak bisa dipisahkan, itu bukan minyak dan air. Menurut Bang Zaki gimana? Selama ini saya tidak mencampur adukan urusan politik dengan bola. Ya, artinya urusan-urusan politik seperti pileg, pilpres, pilkada itu bagian dari tersendiri ya. Dan dunia sepak bola juga sendiri. Di dalam dunia sepak bola ada politisasi. Ya, kita bisa lihat AFC, FIFA, kemarin Ballon d'Or, waduh, itu kan jadi rame tuh. Tiba-tiba Rodri saja. Kan, kita juga kan jadi, ini apa sih? Nah, hal-hal seperti ini memang tidak bisa dihindari. Tapi pada dunia politik praktis, toh saya juga tidak pakai atribut sepak bola juga. Jadi biarkan ini berjalan pada relnya masing-masing. Kalau saya sih meletakkan seperti itu. Nggak ketukar-tukar tuh. Manage-nya gimana tuh Ketua? Waktu aja, tinggal dua-duanya kan sesuatu yang paling enak itu bekerja ya untuk sesuatu yang kita gemari dan kita senangi. Itu. Pernah nggak dalam satu hari? Meeting Persita Tangerang, terus U17, terus U20. Habis itu meeting DPP, nggak pernah satu hari gitu? Nggak lah, kita bisa-bisa lah, nggak mungkin lah. Oke. Jadi ada prioritas juga. Lebih ini apa Ketua? Manage timnas atau Persita? Tantangannya beda. Kalau Persita kan memang tantangan di klub pada saat ini, ya kita berputarnya liga. Sudah alhamdulillah sekali kondisi liga kita ini makin kesini semakin membaik. Ya, baik itu infrastruktur, kemudian perangkat pertandingan, sekarang udah pakai VAR, kan? Ya kita juga berharap wasit apa semua juga SDM-nya akan ada peningkatan. Kemudian kelompok akademinya, ya EPA-nya, Elite Pro Academy dari setiap klub juga berputar. Ini kan proses pembinaan nih. Kemudian SSB ataupun Asprof dan Asosiasi PSSI Kota Kabupaten yang memang aktif menggelar turnamen kelompok umur, ini yang kita dukung. Jadi Persita maupun Timnas ini punya jalur yang sebetulnya bersinggungan. Katakan nggak usah Persita aja, semua klub juga pada akhirnya muaranya kan di tim nasional. Nah, kita sendiri juga berharap Persita ini bagian dari elemen yang membangkitkan dunia dan industri olahraga sepak bola di Indonesia. Jadi kita bisa pisahkan kok untuk kepentingan Persita dengan kepentingan Timnas, jadi nggak usah khawatir. Pada saat ini juga nggak ada, ya kalau ada yang diambil alhamdulillah lolos seleksi. Kan ada beberapa waktu yang lalu ada satu pemain Persita yang sempat juga masuk ke timnasnya Sinteyong under 23. Ini ada beberapa yang sedang dipantau dan saya tidak memaksakan, secara profesional aja. Gimana jadi kira-kira La Viola di
Indonesia nantinya? Bisa nggak sementara alhamdulillah aja nih. Ya, gitu. Persitanya juga kan ya kebetulan performanya sedang ini baru 8 atau 9 pertandingan nih. Ya. Kita berada di peringkat ke 6, 7 ya. Antara 6 dan 7 itu poinnya sama kalau nggak salah. Kebobolan paling sedikit, tapi juga masukin paling sedikit juga gitu. Nah, cuman selama bisa konsisten nanti Persita seperti ini ya, nanti yang kurang sempurna kita sempurnakan, pelatih bisa terus memanage pemain dengan baik, manajemen juga bisa memberikan pelindungan kepada pemain, pelatih semuanya, insya Allah supporter juga pasti akan mendukung. Nah ini kan jadi manajer timnas putri juga ya? Enggak, kalau timnas putri bukan saya. Oh, putri bukan? Bukan, itu Galih Kartasasmita. Oh, soalnya kan ada juga tuh selentingan ini gimana mau bikin timnas putri? Apa namanya, liganya belum ada. Ya. Itu mah agak susah. Ya harus kita akui bahwa kalau untuk sektor putri kita belum ada perangkat yang mendukung ke timnas putrinya, kecuali dari futsal nih. Oh. Nah, ini banyak bibit-bibit yang untuk sepak bola, untuk footballnya, yang kemudian berasal dari futsal putri. Tapi ya nggak apa-apa, sekarang kita jalankan aja yang ada, ya. Tinggal nanti kita bicara sama Asprof, Askot, nama Askap, Asosiasi Kota Kabupaten PSSI, ya. Punya nggak mereka peluang untuk melakukan turnamen-turnamen kelompok putri ini? Ya. Nah, kalau punya, nanti kita siapkan. PSSI kan memberikan fasilitas, misalnya memutarkan turnamen dulu. Kalau bukan kompetisi, ya turnamen aja dulu, nggak apa-apa. Yang penting udah mulai bermunculan nih bibit-bibit pemain sepak bola putri. Tapi untuk sekarang ini banyak base-nya berasal dari futsal. Oh, pelatihnya kan Jepang ya? Pasti berbeda. Oh iya, sekarang Coach Mochi ya dari Jepang. Ini ketua Pak Erik ya pernah mengatakan bahwa AFF itu bukan targetnya PSSI lagi. Oh iya. Jadi akan ada tim yang akan bertanding di Piala AFF. Ya. Apakah nanti memang jalurnya dibuat seperti itu? Jadi kalau ada tim Nas A, ada tim Nas B gitu. Kalau lihat dari jadwal kompetisi kita, ya nggak usah bicara yang penyisian Piala Dunia deh. Sekarang ini kan kelompok umur sedang berjalan juga. Tahun depan apalagi. Kemudian juga AFF nanti akan berjalan. Artinya dengan banyaknya kompetisi yang kita ikuti atau turnamen, punya peluang banyak juga untuk pemain-pemain yang lain menampilkan dirinya. Karena tadi kalau dibilang timnas A, timnas B, ya pasti aja semuanya timnas lah. Iya. Ya, ada kriteria pemain yang memang nanti akan terseleksi dengan sendirinya, ya secara selektif untuk menjadi pemain timnas. Jadi membawa lambang Garuda ini nggak mudah sebetulnya. Nah, maka dari itu dengan stok yang ada sekarang, dengan banyaknya kompetisi atau turnamen yang kita ikuti, ini akan membangun satu motivasi kepada pemain untuk menjadi pemain yang lebih baik lagi, karena pemain yang lebih baik inilah yang kita ambil menjadi pemain timnas. Kalau dibilang timnas A, timnas B, ya nggak juga lah, ya. Termasuk nanti diaspora juga akan kita undang kalau memang dibutuhkan di timnya AFF. Itu di AFF sendiri kan sebetulnya kalau tim-tim AFF ya. Yang kita belum ketemu lagi kan Thailand tuh ketuanya. Vietnam udah selesai lah berapa kali, tapi Thailand kita belum ketemu deh kalau nggak salah. Nggak apa-apa, nanti kita ketemu juga pasti. Mudah-mudahan di AFF ini ketemu nanti. Ya mudah-mudahan kita bisa lolos semua tuh. Tapi emang AFF ini ada penasarannya tersendiri sih, terutama buat saya nih ya. Karena kita paling banyak berkali-kali masuk final. Iya. Kita nggak menang-menang gitu. Iya betul. Makanya walaupun ada yang ngebully saya nih, lo lihat dong udah hampir Piala Dunia, Piala Asia kita udah nembus, kita nggak ngomongin lagi AFF. Tapi tetap aja penasaran kita. Tetap aja. Boleh kan kalau boleh lah. Saya juga masih penasaran. Saya juga ikut penasaran. Kok kita nggak bisa gitu. Terlepas dari apapun, memang ya turnamen yang kita ikuti pada saat ini membangun atmosfer baru di Indonesia. Poinnya adalah
PSSI sebagai organisasi ini benar-benar sekarang ini membuat gairah sepak bola dan industri bola di Indonesia ini bangkit dan luar biasa. Iya, betul. Hanya memang belum imbasnya kepada klub sekarang nih. Apalagi semenjak selesai COVID, banyak sekali penurunan penonton langsung di stadion-stadion di tingkat klub atau di tingkat liga kita. Tapi kalau timnas sih. Tapi kalau timnas beda atmosfernya. Itu harganya mahal juga tetap kita cari. Nggak usah yang senior, U17 aja yang nonton bisa ribuan. Padahal kemarin kita main di Kuwait yang nonton paling berapa ratus. Dan itu pun 2/3-nya supporter Indonesia. Itu kenapa tuh Ketua? Berhasil membangun atmosfer itu karena apanya nih? Karena kita sering menang atau karena memang pemain-pemainnya bagus atau memang animo masyarakat Indonesia terhadap sepak bola itu sebetulnya memang tinggi. Nah, memang ada beberapa poin ya. Masih banyak masyarakat kita yang melihat hasil akhir. Ya, kemudian ada masyarakat kita yang juga memperhatikan, wah sekarang nih mainnya walaupun kita seri ataupun kalah, tapi udah sesuatu yang berbeda dari timnas zaman dulu. Jadi ada beberapa faktor yang membuat mereka hadir ke lapangan pada saat ini. Apalagi ya kita kalau lihat kelompok umur ini kan mainnya sekarang ini fighting spiritnya luar biasa tuh. Jadi beda sekali dengan ketika dulu dianggap sebelah mata, sekarang ini justru bahkan Australia sendiri, mohon maaf ya, pertandingan terakhir itu takut sama kita. Kita mengantisipasi mereka, mereka juga mengantisipasi kita. Jadi artinya sekarang Indonesia ini levelnya bukan lagi di ASEAN, tapi sudah dengan Australia, bahkan juga dengan Asia. Sudah sesuai lah ya dengan jumlah penduduk kita yang banyak. Ya. Nah, banyak banget. Dari lihat perbedaan di satu dekade terakhir ini dengan timnas, ini masyarakat yang kemudian membangun spirit dan motivasi masyarakat untuk hadir dan menonton langsung sepak bola kita. Apalagi orang kita ini kan sepak bola memang nomor 1 ya. Iya. Dari survei manapun olahraga paling populer di Indonesia itu sepak bola. Targetnya apa nih nanti? U17, U20 nih tuh? U17 ini kita masuk ke Piala Dunia. Oke. Karena nanti dari 16 negara yang bertanding di Piala Asia tahun depan di Saudi, itu ketika kita lolos 8 besar, peringkat 2 di dalam grup penyisihan, itu akan bertanding di Piala Dunia. Nah ini challenge. Dan di U17 bola itu bundar itu kelihatan banget ya. Jadi maksudnya bukan hanya nama besar, tapi bisa terjadi kejutan-kejutan. Betul. Gitu. Negara-negara besar kemarin banyak juga yang tersingkir. Yang tumbang, betul. Di U17 ini. Kalau U20 gimana tuh? Sama, U20 sama, ya? Juga. Kita lihat atmosfernya juga sangat luar biasa sekarang. Apalagi U20 ini kan mulai pemain-pemain ini berkembang dan sudah berada di klub. Mereka tuh udah mulai banyak sekali pemain-pemain U20 kita yang sudah menjadi pemain reguler di klubnya masing-masing. Seperti Donitri lah contohnya. Atau Buffon gitu kan yang sering bermain di klubnya masing-masing. Nah, ini jadi keunggulan tersendiri buat timnas. Itu menarik tadi. Ini anak-anak yang di timnas itu memang nama adalah doa tuh bener ya. Ada nama Fandi Ahmad, kemudian Buffon, terus ada Maldini, iya Maldini Pali dulu. Iya, jadi emang itu nama adalah doa tuh bener ya. Pemain sepak bola tuh jangan kasih ucup, susah. Nah ini Ketua, terus ada yang bukan ada lah, ini banyak idiom yang mengatakan meraih tuh lebih susah dibandingkan mempertahankan. Nah ini U17, U20 ini kan meraihnya sudah nih kita. Nah ini mempertahankannya gimana itu program? Ini dia. Kita juga berharap nanti federasi ya punya roadmap jangka panjang. Jadi siapapun nanti ketuanya ini ya belum, kalau kita berandai-andai mungkin kalau ketuanya bukan Erick Thohir juga mungkin nggak seperti ini. Atau kita bisa lihat di federasi-federasi negara lain itu juga menjadi satu siklus ketika pergantian pimpinan organisasinya. Maka dari itu apabila kita tidak mau terjebak lagi dengan kondisi yang menurun nanti timnas kita, federasi ini harus punya roadmap jangka panjang.
Dan roadmap jangka panjang federasi atau PSSI ini harus didukung penuh oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah nantinya. Karena tanpa dukungan pemerintah juga akan percuma. Sekarang ini kita bersyukur sekali pemerintahan Pak Jokowi ini, mudah-mudahan di Pak Prabowo juga nanti mendukung sekali dunia sepak bola dengan infrastruktur stadion yang sekarang dibenahi besar-besaran ya. Yaitu mungkin karena ada kejadian Kanjuruhan kemarin dan beberapa kejadian lain. Kemudian juga bukan cuma infrastrukturnya, di organisasi juga peningkatan SDM nih, sertifikat untuk pelatih, kemudian wasit. Sekarang ini lagi gencar-gencarnya digerakkan oleh organisasi. Nah, artinya konsep ini harus terus berkelanjutan. Bayangkan kita masih kekurangan pelatih, kita masih kekurangan wasit. Bagaimana kita mau bicara ngirim wasit ke event-event internasional kalau wasitnya masih kurang. Belum lagi keterlambatan terhadap adaptasi teknologi yang baru. Alhamdulillah sekarang VAR udah masuk, ya kan? Sport science sekarang udah diperkenalkan kepada klub-klub, kepada SSB. Jadi sekarang itu orang udah nggak aneh lagi kalau lihat peralatan-peralatan teknologi tinggi di klub ataupun di SSB nanti. Nah itu sangat penting. Nah itu kualitas sepak bola kita kan juga ditentukan oleh wasit. Ya. Itu nggak ada keinginan PSSI juga naturalisasi wasit. Nah kalau saya ada wasit yang memang diaspora juga gitu ya, diajak diundang kemari untuk juga bisa kualitas wasit kita dia juga naik gitu. Nah kemarin kita kan juga bangga juga tuh kalau ngelihat misalnya ada Piala Dunia wasit Indonesia. Nah gitu. Itu dia, kemarin kan kita juga sudah mulai coba tuh mengundang wasit dari Asia yang lain, dari Jepang ya, untuk memimpin liga di Indonesia. Dan itu terbukti memang pemain-pemain kita kalau berhadapan dengan wasit yang tegas gitu ya nggak ada urusan, nggak ada kepentingan, ngeper juga. Kita belum ketemu tuh ketua diaspora wasit yang memang turunan Indonesia tuh. Saya pikir mesti wasit nanti harus mencontoh wasit-wasit yang tadi diundang oleh PSSI hadir ke Indonesia. Itu harus jadi contoh wasit-wasit kita. Ya, kemarin ada yang apalagi sekarang udah dibantu VAR. Kelewatan banget kalau masih ada yang main-main gitu ya. Kan kita ngelihat cerita di PON itu kan miris banget tuh, pengen joprak gitu kan wasitnya dihajar orang. Itu pusing juga. Nih ketua ya. Ada terakhir nih orang nanya. Ada kebingungan nih istilah manajer dengan pelatih. Karena kan kita nonton Liga Inggris, Liga Italia ya, misalnya Liverpool, manajer Alan Slot Slot gitu ya. Terus ada manajernya Chelsea, manajernya ini. Tapi terus kalau di kita istilahnya pelatih tuh. Nah itu gimana itu ya? Sebetulnya sama aja di klub-klub juga ada manajemennya. Di bench itu bukan cuma tim kepelatihan. Pasti ada tim manajemennya juga. Tapi kayak misalnya si Liverpool Arne Slot ya. Ya, tapi itu dia manajer as coach gitu. Ya, bukan manajer as coach. Jadi penyebutan pelatih di sana secara umum ya, pada saat dia memimpin tim dia disebut manajer. Nah, untuk personal yang mewakili manajemen itu ada lagi nanti di sana. Jadi biasanya di bench itu pasti ada yang dari manajemen juga, ada manajernya ada juga, pelatih juga. Pelatih ada dan manajer yang jadi harus dipisahkan nih. Kita sebagai manajer ini mempersiapkan seluruh sesuatu untuk tim. Yang dibutuhkan tim. Akomodasi, transportasi, administrasi, ya, kemudian juga makanan semua segala macam. Termasuk mengkoordinir tim kepelatihan, tim medis, tim fisioterapi segala macam, dan tim-tim pembantu lainnya. Kita kan bawa psikolog kemarin. Nah, jadi manajer sebagai kepanjangan dari organisasi, dari federasi ataupun dari klub, dialah yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan tim secara umum. Nah, pelatih atau manajer tim ini yang bertanggung jawab kepada teknis. Bagaimana mereka melatih
strateginya, kemudian pada saat momentum-momentum di lapangan, itulah dia yang bertanggung jawab kepada pemain dan juga strategi tim. Oke. Gitu. Jadi setiap pertandingan itu ada tanda tangan pelatih kepala, atau kalau di klub-klub di luar negeri dibilangnya manajer, dan manajer tim. Oh gitu. Gitu. Itu ada tanda tangan ya. Kalau nggak ada manajer tim nggak bisa tanda tangan tuh. Ini pertanyaan terakhir nih sebelum closing. Duit sendiri kepake nggak? Gini, saya tidak digaji. Oke. Ya, ini voluntary. Hah? Iya benar. Sebagai manajer nggak ada gaji kalau untuk manajer ya. Saya Pak Marji ini secara voluntary memang ditunjuk untuk mengurusi tim. Nah, kalau tadi apakah ada duit pribadi kepake atau tidak, apresiasi saya kepada tim. Karena tim ini bekerja, mohon maaf, kalau kita mulai dari hitung dari TC awal sampai ke event kompetisi atau turnamen yang kita ikut, itu kan bisa berapa bulan tuh. Nah, ya kalau kita punya ada anggaran lebih ya kita bagi buat anak-anak kita juga, karena kita merasa perjuangan mereka ini luar biasa sekali. Jadi kalau ada sponsor baru gitu ya, enak tuh. Ya, kalau ada donatur apalagi. Itu kok ada yang mau ya? Apa kerja nggak digaji tuh? Orang sampai joget passion, itu loh. Passion. Sampai joget setboard tuh. Karena passion. Oh, passion aja. ya? Iya. Oh, udah berapa lama nggak digaji? Semenjak jadi manajer aja. Tapi karena passion ya? Tapi ya. Tapi kalau untuk tiket, hotel, apa itu kan memang semua dari federasi, dari organisasi ya. Itu aman lah ya. Itu lebih apa? Sekarang itu tertata lebih baik. Dulu manajer harus nombokin semuanya. Sekarang enggak lah ya. Sekarang nggak terlalu lah. Sekarang nggak terlalu lah. Kalau urusan yang kecil-kecil barulah kita. Yeah. Itu waktu lawan Australia kenapa begitu ya? Kayak nggak biasa gitu, ada yang aneh. Saya minum dulu bentar. Yeah. Jadi pada saat pertandingan, awal pertandingan, kita bertarung dengan sangat luar biasa sekali. Bisa dilihat di babak pertama itu. Yeah. Mulai babak kedua pun kita masih bertarung dengan, kalau nggak salah antara 15 menit, 20 menit itu masih bertarung dengan ketat lah. Nah setelah itu, sama saya juga di bench agak bingung melihat Australia. Loh kok tiba-tiba Australia seperti apa namanya, dalam tanda kutip memperlambat permainannya. Sementara kita kan konsepnya waktu itu, strateginya kan kita counter attack nih, iya kan. Bahkan di babak kedua itu ada dua momentum yang harusnya jadi gol. Benar. Ya kan, goli ya terutama. Tapi pada saat itu begitu kita lihat, loh kok Australia jadi ada sesuatu ya yang tadi saya katakan, ternyata Australia juga sekarang concern terhadap Indonesia. Okay. Artinya dalam tanda kutip dia juga mikir nih, Indonesia sekarang bukan Indonesia yang dulu yang bisa dia kalahkan 3-4-0 dengan mudah. Sekarang itu mereka harus kerja keras, ekstra keras untuk ngarahin Indonesia walaupun hanya di kelompok umur. Nah, ketika beberapa saat kita memperhatikan Australia, akhirnya kan kita juga harus berpikir ini strateginya Australia untuk mendelay main atau memang jebakan untuk kita. Karena ada dua momentum juga, kita mencoba merebut bola. Waktu itu ya. Kita mencoba merebut bola, tiba-tiba Australia nggak nyerang, tapi dia tarik mundur bolanya, terus kemudian bermain lagi dari belakang, pelan. Nah, akhirnya kita berpikir, wah ini ada apa? Karena di pertandingan ini kan bukan cuma Indonesia saja yang mengambil keputusan. Ada keputusan yang diambil oleh Australia. Ya kita mencoba bersabar melihat permainannya Australia. Akhirnya terjadilah seperti itu. Hampir 20 menit terakhir kan tuh. Iya. Kita juga bingung ini apa yang harus kita lakukan pada saat itu. Tapi sebagai manajer dan pelatih kepala, saya dan Nova katakan, sudah kita lihat permainannya Australia. Kita sabar, kita liatin permainannya Australia. Nah, salahnya memang ada beberapa pertandingan yang cukup krusial dimainkan setelah kita unggul.
Apa namanya? Jadi ketika mereka bermain, kita mungkin masih bermain di babak pertama, tapi ketika itu mereka selesai duluan. Jadi Australia sudah melihat peringkat-peringkat nih, hasil pertandingan yang lain, ya kita juga tim yang di atas ini, analis dan lain sebagainya juga sudah melihat peluang itu. Jadi ya akhirnya kita bersepakat nih, saya pelatih kepala dan semua yang ada di bench, ya sudah kita sabar nungguin Australia. Iya, jadi langsung nggak enak tuh tonton. Nah itu 20 menit terakhir. Ya secara apapun kita juga melihat keputusan ini bukan cuma Indonesia. Justru keputusan diambil pertama itu oleh Australia. Saya nggak mau nyalain Australia ya. Itu strateginya mereka. Tapi ya akhirnya kita harus bersabar juga menghadapi strateginya Australia. Emang kadang-kadang begitu-begitu itu kan sering dibaca oleh pecinta sepak bola, wah ini atur pertandingan. Ya. Oh ini match fixing nih. Nggak ada sama sekali. Saya katakan 1000% kita tidak ada hubungan dengan karena Australia. Itu pure strategi aja ya. Pure sama-sama udah aja. lolos ya udahlah. Iya sama-sama udah lolos, dan Australia juga dengan momentum kita beberapa kali yang hampir terjadi gol. Dia juga kan berpikir kalau dia mau main terus keras daripada kebobolan. Sementara strategi kita kan emang counter attack. Dan ya itu kemarin dibahas juga oleh ketum. Kata ketum ya sudah. Kan keputusannya bukan hanya Indonesia. Keputusan itu diambil justru oleh Australia. Gitu. Ya kita bermain mencoba untuk tadi fair play dan lain sebagainya. Tapi kalau keputusannya Australia seperti itu ya. Tapi anyway sih kita terima kasih lah lolos. Alhamdulillah. U17 lolos, U20 lolos, U23 besok main di AFF dan juga lolos. Senior sekarang kita sedang berjuang di round 3 Piala Dunia. Ini kurang apa lagi nih sepak bola Indonesia. Dan peluangnya ada tuh. Oh iyalah. Tapi ini kan lawan Jepang nih ya paling dekat nih. Tapi tetap aja saya pengen nonton tuh. Ini yang harus dipahami juga oleh masyarakat. Tadi saya bilang, pemain sepak bola ini bukan robot nih, manusia semuanya. Ya, Sinteyong juga sama. Pemain-pemain baik diaspora atau apapun pemain timnas kita yang ada di timnas senior dan kelompok umur, ini pasti dipasang melihat kondisi dan keadaan mereka di saat-saat akhir. Kadang-kadang ada pelatih yang kasih line up-nya itu beberapa jam sebelum pertandingan, ya sesuai dengan jadwal. Ada juga pelatih yang 1 hari memang sudah dia siapkan. Ada juga yang 2-3 hari sebelumnya memang sudah dia siapkan kerangka untuk tim intinya. Nah, kemarin kan pertandingan terakhir lawan China kan banyak sekali tuh. Pertanyaan kenapa Coach Shin pasang si A, pasang si B gitu. Ya saya yakin keputusan yang diambil Coach Shin itu dia melihat dari mata kepala dia dan dari analisa dia pemain-pemain yang mungkin siap pada saat itu. Ya kasihan Asnawi juga. Iya. Asnawinya dibombardir. Ya hasilnya seperti apa ya itu kan kita tidak pernah bisa memprediksi hasil, makanya saya agak ini juga tetap kita harus sama yang di atas ini. Tawakal kita udah berusaha semua, tetap hasil di atas yang nentuin. Makanya bola itu bundar. Jangan putus harapan. Besok lawan Jepang juga tahu-tahu kita serangan balik bisa bikin gol. Iya, dan itu sih seru aja kan, ada beberapa pemain internasional yang kita kenal di Jepang kan bakal main. Kita juga mau nonton juga. Ada Endo. Wah, itu pengalaman luar biasa sekali. Dan saya selalu katakan memang pertandingan sepak bola ini seperti cerita-cerita babak-babak kehidupan. Iya dong, filosofinya tuh di situ semua. Ada yang kerja keras sampai mati-matian tapi hasilnya ya kan. Ada juga yang kerja keras hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi juara lah segala macam. Dan ada juga faktor tadi, faktor keberuntungan, faktor kesialan, faktor kecurangan, faktor ketidakadilan, itu pasti ada, sama aja kayak hidup kita. Makanya itulah yang nilai lebih dari sepak bola daripada olahraga yang lain. Nah itu tuh ya. Terima kasih nih Bang Zaki sudah hadir. Kita tonton terus dan support terus timnas Indonesia. Apapun itu, itulah
flagship kita di internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.